salam sejahtera, Dokter Boyke Mania. Wah, dok. Apa dok dalam Kabar baik. sibuknya apa? Ya, sibuknya karena kan kita udah berapa bulan nih nggak ngisi konten. 2 dekade loh, 2 dekade. Ya. 2-3 bulan ya. Yes. Karena kan kesibukan satu syuting limitan ya. Yes. Sekarang ini kan tiap Senin sampai Jumat di Trans TV kan dari jam 18.30 sampai 19.30. Tapi syutingnya 3 kali sih, Selasa, Rabu, Jumat atau Sabtu. Ya, jadi seminggu 3 kali. Jadi itu juga waktu syutingnya kan sampai malam. Jadi kadang-kadang waktunya juga untuk isi nggak ada. Tapi kita akan coba sekarang asal pandeminya udah hilang, udah agak mereda. Iya. Lagi bikin channel. Ya, yang kedua ini kan masalah pandemi ini, apalagi waktu itu kan sempat virus-virus yang semua di PPKM-nya 3 tuh. Betul. Jadi kita juga sempat nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Yes. Ya. Soalnya kita nggak bikin konten. Ya, kemudian yang ketiga juga selain kesibukan itu masih ada Zoom juga seminar. Jadi kita juga masih ada beberapa TV kayak Metro sama Jak TV juga kan masih syuting. Ya ditambah kondisi seperti ini kan kayak klinik Pasutri, rumah sakit segala kan masih tetap harus disibukkan di maintenance dan itu membutuhkan juga waktu ya. Kita juga ngasih tahu nih dok ya, jadi konsep kali ini tidak seperti yang sebelumnya, which ada sketsa ya. Nah ini kita poin ini aja deh, karena aja. Pertanyaan aku rasa sih banyak juga topik-topik yang bisa didalemin di YouTube kita. Jadi sekarang kita menampung pertanyaan-pertanyaan. Istilahnya pakai kondom. Apa itu dok pakai kondom dok? Pertanyaan apa komentar di kolom. Ya, jadi teman-teman kita jawab semua pertanyaan kalian, tapi syaratnya pakai kondom. Pertanyaan apa komentar di kolom. Oke, Dokter Boyke Mania, kita akan jawab pertanyaan kalian satu persatu. Supaya apa dok? Make sure, makin sure. Baik, pertanyaan pertama, dokter dari Muana. Dok, saya baru saja melahirkan dengan proses normal dan sedang ASI eksklusif. Yang mau saya tanyakan, untuk konsumsi air rebusan daun sirih dan jamu untuk mengecilkan vagina dikonsumsi dalam masa ASI, apakah akan mengganggu kualitas ASI? Bagaimana menurut kacamata Dokter Boyke? Jadi begini ya, menurut kacamata saya, kacamata Dokter Boyke, make sure makin sure, itu adalah mengkonsumsi rebusan sirih bagus untuk kesehatan, karena sirih itu mengandung astringens dan mengandung juga semacam antibiotik. Ya, jadi untuk infeksi-infeksi sariawan itu sangat membantu. Lalu selain itu juga kalau dicebokkan tentu kadang ada astringennya dan antibiotiknya, dia bisa membunuh kuman-kuman penyebab keputihan seperti jamur, juga bisa dibantu. Nah, masalahnya ini ibu sedang memberikan ASI. Ya. Sebenarnya ASI, air susu ibu itu bisa dirangsang juga ya, tapi bukan oleh daun sirih. Di sini dibantu dengan daun katuk. Rebusan daun katuk, kemudian juga itu sangat membantu. Nah, apakah kalau memang ingin supaya organ intimnya juga tetap erat, tetap rapat, menggunakan cebokan daun sirih boleh-boleh aja. Meskipun kita juga sebenarnya punya ya, seperti spray itu yang namanya spray. Itu ini ya, itu spray untuk merapatkan dan membuat teret ya daripada membuat teret dari organ intim wanita. Terus sebenarnya ada. Ya, jadi nggak usah karena lagi mengkonsumsi memberikan ASI. Jadi sebaiknya sih yang betul-betul ASI itu untuk ASI aja, gitu loh. Daun katuk atau apa. Tapi untuk itu kan bisa tidak mengganggu kualitas ASI dok ya? Sebenarnya tidak mengganggu, cuman kan kita sedang memberikan ASI kepada si bayi. Jadi janganlah dicampur-campur dengan hal-hal yang memang
nanti kan ke kita sih hanya antibiotik, toh ibunya kan tidak sakit kecuali ibunya sariawan, itu ibunya pengaruh. ya ada apa infeksi pada lambung misalnya, itu bantu dengan daun sirih bisa, tapi kan ini nggak ada apa-apa mengkonsumsi itu. Oke. Nah untuk cebok ya bisa menggunakan whisk spray tadi, yang saya tunjukkan tadi itu, dan itu juga bisa membuat perat, membuat rapat, Ini membuat dijualnya di mana lagi. ini, Dok? Ini bisa dijualnya juga di online ataupun di klinik Pak Sutri ada. Ini solusi untuk Mbak Muana ya. Oke, baik. Gimana Mbak Muana? Sudah terjawab apa yang dipertanyakan? Mudah-mudahan terjawab ya dok ya. Ya. Pertanyaan kedua dari Mas Andi Hermawan nih dok. Maaf dok, mau tanya. Untuk ukuran punya saya 17,3 cm. Wow, gede loh, panjang tuh kayak segini loh, 17,5. Tapi segini dok. Oh, enggak. Coki-coki. Nah, ini 17,3 cm. Ini benar apa enggak ya? Mudah-mudahan benar. Dan sudah puas. Anyway, cuman dari segi bentuk bengkok ke bawah seperti pisang. Tapi lebih bengkok lagi dok, dibilang gitu. Apakah ini normal ya? Apakah ini normal ya? Dan apa bisa diluruskan? Gimana menurut kalian? Iya, menurut kacamata saya nih, make sure makin sure ya, adalah bahwa yang namanya ukuran penis orang Indonesia itu rata-rata 12-14 pada saat ereksi. Paling panjang 14. Ya, berarti dia mungkin ada keturunan Arab, apa keturunan bule, apa Ya. keturunan Afrika, apa ada Eropa, keturunan pokoknya. Rusia, Eropa, bisa sampai 17,2. Tapi dia masih belum puas juga tuh. Jadi bentuknya melengkung gitu ya, kayak pisang. Nah, sebenarnya kan jadi ingat zaman-zaman dulu handphone yang model pisang ya, yang katanya melengkung. Yang Nokia ya? Nokia ya? Jadi kalau kita ingat ini, melengkung tuh kita mesti ukur dulu, gitu loh. Lengkungannya berapa derajat kalau dia sih jadi sedikit nih dok, lengkungannya bengkok. ya, tapi kalau dia pun kayak begini nanti kan susah masukinnya. Oh, iya. Kalau dia notoknya ke bawah kan juga susah. Susah, Kalau dia notoknya ke bawah kan, nah bisa dilurusin nggak? Nah, mesti kita lihat Iya. apakah melengkungnya itu karena adanya kulit daripada penisnya sendiri yang mungkin akibat sunat atau apa yang akhirnya lengket gitu ya. Nah, ya, nah ini mungkin harus bisa kita putuskan, perlengketannya kita bebaskan. Biasanya itu dengan anestesi biasa aja. Biasanya kita bisa menjadi lurus lagi. Itu Kalau itu akhirnya bekas disunat. Tapi kalau dari awalnya memang sudah begitu, dari sejak lahir dan kita juga lihat bahwa fungsi-fungsi yang lainnya normal, ya udah, jangan nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa diapa-apain, nggak bisa. Ya cuman kita kalau yang tadi itu paling, saya pernah menemukan juga beberapa orang yang mengalami itu karena bekas sunatnya lengket ataupun karena ketarik ya kan, karena infeksinya ada peripusium yang nutupin, dianya mau ditarik ke sini terlalu kulit yang namanya peripusium atau kulit penutup glans penisnya itu kulumnya itu nggak bisa ditarik ke belakang, sehingga dia itu setiap kali tarik begini dia ke belakang. Nah itu bisa, itu dengan sunat. Tapi itu nggak genetika, nggak ada. Enggak Ya, itu mah bervariasi. tapi ukuran itu genetik juga, ras gitu kalau ukuran. Tetapi bengkok, miring kiri, miring kanan, dan tegak lurus itu berkaitan dengan ya bisa tadi akibat memang dari awalnya genetika ya, ras dari awalnya. Kedua juga bisa kalau dia selalu pakai celananya mungkin dari dulu kebawahi terus gitu waktu dari kecil, terlalu ketat ya, bisa juga. Kemudian jadi selalu kalau pakai itu tidak ditegakkan tetapi taruh ke bawah terus gitu, bisa juga kebiasaan seperti itu. Jadi bentuknya lama-lamanya terbentuk seperti itu. Ketiga yaitu karena komplikasi penyakit kelamin bisa, infeksi di sekitar peripusium bisa juga karena ketika dia dibersihkan mungkin luka atau infeksi dibersihkan karena tidak disunat, akhirnya dia ketarik, akhirnya dia bengkok menjadi ke bawah. Nah, masalahnya adalah yang sering terjadi adalah komplain dari pasangan, lu gede-gede tapi bengkok gitu kan. Itu kan bisa masuk kan? masih bisa masuk, cuman kan
si pasangannya tuh mungkin mesti mengarahkan dia. Oh. Jadi dipegang dulu, diarahin, baru dimasukin gitu loh. Jadi ada ekstra tambahan deh buat pasangannya buat bisa masukin itu ke liang yang tepat. Karena kalau dia sendiri kalau dalam hubungan misalnya di posisi di atas, dia kan nggak ngeliat tuh, masuk ke sini, meleset lagi, kepaksa diarahin sama si pasangannya supaya bisa masuk dengan benar gitu biar loh. pas ya. Biar pas. Oke. Saya pikir dia begini karena mungkin sinyalnya kurang bagus. Begini, kalau sinyalnya bagus begini. Saya pikir begitu, Mas Andi. Ya, nah itu kalau misalnya itu gangguan fungsi ereksi tuh. Oh, beda lagi. Beda lagi. Tapi cuma tadi dia bilang, tapi memuaskan sih katanya Iya. pasangannya. Iya. Cuma mungkin si pasangannya mesti ngarahin gitu loh. Iya. Kayak kita ngarahin itu selang, semprotnya ke sini, semprotnya ke sana Dia gitu. tinggal ngarahinnya. Dia cuma nanya sih apakah normal dok? Ya, normal normal aja sih. Kalau enggak ada tadi infeksi. Baik, Mas Andi Hermawan, mudah-mudahan sudah terjawab, jelas ya. Pertanyaan ketiga nih dok, dari Leni. Nah ini dok, saya baru usia 40 tahun, jauh dari sini. 40 tahun, tapi mensnya nggak lancar, kadang 3 bulan sekali. Begini, yang namanya mens yang normal itu adalah 21 sampai 35 hari jaraknya. Oh, oke. Ya. Di antara 31 sampai 35 hari itu lamanya mens bisa 5 sampai 7 hari. Kadang-kadang 4 hari kita masih anggap normal. Ya. Ya, nah. Kalau sampai 3 bulan sekali dia dapat mens, padahal umurnya masih 40 tahun, itu boleh takutnya satu, menopause dini. Menopause dini. Karena menopause itu kan 50. Ya. Tapi zaman sekarang karena kesibukan, karena Makanan juga. ada yang riwayat kena COVID juga, karena jadi mensnya tidak teratur. Ada juga karena Stres. pola makan gendut dia, mensnya juga nggak teratur. Kekurusan juga mensnya nggak teratur, ya. Infeksi keputihan juga mensnya nggak teratur. Banyak macamnya. Nah, tapi ini ada satu hal yang abnormal. Abnormal. Dan Obat. itu mesti diberikan ya pemeriksaan lah ke dokter. Rutin Ya, diperiksa nanti dokter akan periksa hormon, Oke. ya. Kemudian diberikan obat-obatan untuk mengatur mens. Tapi sementara Anda bisa menggunakan produk WIS dulu. Nah, yang namanya kan itu kan biasanya berkaitan dengan bisa Iya. ya, bukan Pro-LQ ini kalau untuk laki nih. Oh, untuk lagi. Itu Pro-LQ untuk laki, tapi bisa Anda menggunakan yang untuk perempuan namanya Femilove. Femilove. Femilove itu juga bisa menyeimbangkan hormon atau Menoherb ya. Oke. Pakai Femilove dulu karena masih 40 tahun. Hmm. Ya, biasanya nanti mensnya akan menjadi teratur lagi. Itu juga bisa ada dicari di Jadi pastri, ya? bisa dicari di klinik Pasuti ataupun di online. Oke. Ya, di toko-toko online. Berarti solusinya adalah Iya, berobat berobat ke secara dokter sambil nunggu bisa menggunakan WIS Femilove ataupun WIS Menoherb. Ya. Ya, dua itulah bisa dipakai. Oke, gimana Mbak Leni? Mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan dari dokter ya. Pertanyaan keempat dari Kenny Ricardo. Wah. Halo Dokter Boyke, mau tanya apakah masturbasi bisa meningkatkan imunitas? Ya. Bagaimana menurut kacamata dokternya? Nah gini, yang penting adalah bahwa masturbasi itu dilakukannya satu tanpa perasaan berdosa. Oke. Satu, ya. Yang kedua, memang Anda belum menikah sehingga masturbasi itu sebagai penyaluran darurat. Kalau sudah nikah sebaiknya jangan. Karena bisa kecanduan, Anda lebih suka masturbasi daripada Sama istri. Itu nggak boleh, itu hukumnya seperti itu. Berapa kali kalau ditanya berapa kali sehari? Ya kalau sehari berapa kali salah? Seminggu berapa kali? Bisa 1 sampai 2 kali. Itu normalnya Ya. masturbasi. Apakah meningkatkan imunitas? Begini, ya. Imunitas itu dipicu oleh kenaikan daripada sel-sel darah putih dan juga oleh hormon-hormon yang bisa membuat kita bahagia, yaitu endorfin, yaitu serotonin. Ya. Masturbasi memang memicu dikeluarkannya hormon kebahagiaan karena setelah masturbasi itu kadang-kadang merasa aduh nyaman, merasa lega, merasa enak karena endorfinnya keluar. Tetapi harus diingat juga setelah masturbasi itu keluar juga energi. Capek. Kalau energinya itu tidak diganti, misalnya makan telur setengah mateng, minum susu, Harus diimbangin ini, Dok, ya? minum
bubur kacang hijau, ya, dan daging-dagingan itu lemes jadinya. Memang terjadi kenaikan daripada endorfin, tapi di satu sisi, tapi di sisi lain lemes, karena energi keluar tadi. Jadi sebenarnya untuk masturbasi itu bukan untuk meningkatkan imunitas, tapi hanya untuk menyalurkan syahwat yang memang mungkin sudah tidak terbendung, khususnya bagi mereka yang masih lajang, yang belum menikah. Untuk meningkatkan imunitas tetap makanan yang bagus. Ada artikel menarik dok, waktu itu langsung baca David Beckham. Ya mungkin dokter Bukimani tahu David Beckham itu dulu saya pernah baca, dia itu kalau mau bertanding khususnya di event-event besar, maksudnya di lawan musuh yang besar gitu ya, di final segala macam, dia itu kalau main atau mau latihan tuh harus gitu dulu. Itu kan nama istrinya kan? Ya, tapi kan David Beckham juga tahu setelah melakukan hubungan makan telur setengah matang. Kalau ini pun dia bisa dibarengi dengan gizi yang baik sebelum seperti orang mau main bola, silahkan aja. Itu bisa meningkatkan imunitas. Tapi yang secara umum meningkatkan imunitas itu adalah kena sinar matahari, minum vitamin D, olahraga yang cukup, dan makan yang bergizi. Itu bisa meningkatkan imunitas. Itu hanya salah satu cara saja untuk masturbasi. Siap. Oke, Mas Kenny Ricardo, gimana, sudah terjawab ya? Mudah-mudahan pertanyaan dari dokter, jawaban dari dokter. Pertanyaan berikutnya dari Binarti. Binarti ini berapa? Ini Binarti ini apanya Binarti ya? Dok, saya mau tanya, kalau lagi berhubungan sama suami, vaginae saya terasa gatal, padahal saya tidak keputihan. Kenapa ya dok? Bagaimana menurut kacamata dokter? Ya, gini, ya, seringkali orang tidak merasa keputihan padahal ada jamur. Karena tidak semua loh keputihan itu keluar. Ada yang namanya keputihan di dalam. Ya, kalau sudah ada keputihan di dalam, itu yang bisa memeriksa siapa? Dokter. Dia dengan menggunakan alat yang namanya disebut dengan cocor bebek, ditambah dengan nanti kalau alat kita tuh ada yang namanya yang disebut dengan cervicograph, kelihatan tuh kondisi vaginanya. Nah, itu ada, jadi kelihatan di situ ada luka, apakah ada jamur, apakah ada apa, bisa kelihatan. Nah, bisa saja tidak timbul keputihan tetapi terinfeksi oleh jamur. Atau misalnya daya tahan tubuhnya memang bagus, ya, tetapi jamur itu masuk ketika dari suaminya. Pertanyaannya lagi, kenapa kok ada jamur? Apa penyebabnya? Jamur itu penyebabnya satu, bukan. Jamur itu penyebabnya adalah satu, hygiene. Karena dia juga mungkin malas ganti celana dalam, cebok sembarangan, di toilet sembarangan. Atau si suaminya jajan. Dia membawa jamur kemudian menginfeksi. Bisa juga seperti itu. Jadi yang terbaik adalah apa? Yang terbaik adalah konsul ke dokter. Tapi sebelumnya kan ada tuh intimate spray, itu juga bisa anti jamur. Ini dok, ya. Ini. Semprotin aja, ya. Kemudian itu juga akan mengurangi. Tapi kalau misalnya sudah sembuh ya oke, ya. Tetapi juga bisa dipakai untuk sehari-hari ini. Jadi saya selalu menganjurkan kepada pasien-pasien yang suka jalan ke mall kemana, bawalah yang spray, jangan pakai air dari sana. Pas lagi kalau pakai sabun kan susah, mesti ini kalau yang sabun di rumah bisa pakai ini udah dibawa kemana-mana. Anggap seperti kalau kita juga kemana-mana bawa hand sanitizer. Ini adalah spray untuk kebersihan dan kesegaran daerah kewanitaan. Jadi ini adalah vagina sanitizer. Vagina sanitizer. Jangan tahu PG ya, PG sanitizer. Kalau punya aja di. Gitu dok ya. Nah gimana Mbak Binarti? Mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaan dari Mbak Binarti, dari dokter, dan sudah jelas semuanya. Oke, kita akhiri dulu di sesi ini. 5 pertanyaan cukup. Pertanyaan dari teman-teman Dokter Bukimania. Untuk yang belum bisa dijawab, harap bersabar karena ini ujian. Tapi tetap make sure, makin sure. Dan untuk mereka yang ingin bertanya, jangan lupa pakai kondom. Pertanyaan apa? Pakai komen di kolom.